Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusriah. Saya dari Prodi Akuntansi kelas AE. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari ekuitas. Ekuitas adalah modal yang diinvestasikan dalam suatu usaha. Ekuitas dalam akuntansi merupakan penambahan dari profit selama tahun-tahun berjalan dengan modal mula-mula. Dan rumus akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham, stok pada suatu pasar modal oleh individu dan dana dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal, sebagaimana nilai saham meningkat. Hal tersebut juga kadang-kadang berkaitan dengan akuisisi saham atau kepemilikan dengan turut serta dalam suatu perusahaan swasta atau tidak dicatat di bursa. Ekuitas tidak didefinisi secara semantik tetapi secara sintaktik. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aktivitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Godfrey, Hodgson, dan Holmes 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar 3 kriteria, yaitu hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim, hak penggunaan aset dalam operasi, serta substansi ekonomi perjanjian. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan di perusahaan. Tetapi terdapat dua karakteristik yang melekat pada hak kreditor. Yang pertama, penyelesaian klaim mereka pada tanggal tertentu melalui transfer aset, dan yang kedua, prioritas di atas pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam hal likuidasi. Hak kreditor dan pemegang saham juga berbeda dalam hak pengguna aset. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan menjadi dua komponen penting, yaitu modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik. Komponen lain-lain terdiri atas respon yang tidak tepat dimasukkan dalam komponen modal setoran lainnya atau laba ditahan, tetapi sering diklasifikasikan sebagai pos ekuitas pemegang saham. Tujuan pada umumnya, ekuitas mempunyai tujuan yaitu yang pertama menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Yang ketiga, serta merupakan tanggung jawab yuridis pemilik untuk memenuhi tujuan tersebut. Informasi yang harus disampaikan berkaitan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas. Yang keempat, pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, batas perlindungan, dan urutan penyerapan rugi. Kemudian pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Pembedaan antara dua komponen ekuitas pemegang saham merupakan hal yang sangat penting dari segi administrasi keuangan. Laba ditahan merupakan indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran. Meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham, pembedaan juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Sedangkan laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen.
Kepenjelasan modal yuridis sebagai pasangan laba ditahan, modal setoran dibedakan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis timbul karena adanya ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan kepada pihak lain. Bentuk dari peraturan ini adalah adanya nilai nominal atau nilai minimum. Besarnya modal yuridis bergantung pada karakteristik saham atau bernominal atau tak bernominal atau bernilai nyataan atau tak bernominal atau tak bernilai nyataan. Kemudian kita ke perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi, berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah pemesanan saham pada saat perusahaan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana. Kemudian perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Dengan autorisasi tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Bila saham telah terjual dan pembeli telah membayar penuh kesepakatannya, sertifikat saham akan diserahkan kepada pembeli. Berdasarkan konsep kesatuan usaha, jumlah rupiah yang diterima perusahaan akan menimbulkan atau diimbangi dengan modal setoran. Pada umumnya, investor yang berminat membeli saham perusahaan harus memesan terlebih dahulu saham yang dibeli dengan harga yang sesuai. Yang terjadi masalah adalah apakah jurnal rupiah saham pesanan tersebut telah dapat diakui sebagai modal setoran. Jumlah rupiah saham pesanan dapat diakui sebagai modal setoran hanya apabila memenuhi dua syarat, yaitu tidak dapat dibatalkan, kemudian dan pelunasan tidak terlalu lama. Obligasi terkonversi. Dalam hal tertentu, perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik dapat ditukarkan dengan saham biasa. Kalau hak tukar dari obligasi tersebut digunakan oleh pemegang obligasi, akan timbul perubahan status kewajiban menjadi modal setoran. Masalah teoritisnya adalah pada saat hak diambil, berapakah jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan sebagai basis kapitalisasi, yaitu nilai bawaan obligasi, harga pasar obligasi, dan harga pasar saham. Saham prioritas. Terkonversi saham prioritas atau saham istimewa menjadi saham biasa atas kehendak pemegang saham. Masalah yang ada sama dengan masalah yang muncul pada obligasi terkonversi, yaitu pada saat hak diambil, berapakah jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, terdapat dua alternatif yang dapat digunakan, yaitu pendekatan satu transaksi dan pendekatan dua transaksi. Kemudian kita ke dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Permasalahan yang muncul akibat pembagian dividen saham adalah bila dikapitalisasi. Berapakah jumlah rupiah yang dikapitalisasi menjadi modal setoran? Untuk mengatasinya, alternatif penyelesaian yang digunakan terdiri atas dasar nilai nominal dan atas dasar nilai pasar saham. Hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Harga pasar hak beli ini adalah sebesar selisih harga pasar saham dengan harga yang harus dibayar pemegang saham yang mempunyai hak beli saham. Hal yang menjadi permasalahan adalah perlukah jumlah rupiah ini dikapitalisasi? Bila dividen saham dapat dikapitalisasi, maka hak beli saham juga dapat dikapitalisasi. Karena hak beli saham dapat dianggap sebagai dividen saham dengan nilai besar harga pasar hak beli saham, jumlah ini dikapitalisasi ke modal setoran lain. Namun, argumen ini dibantah dengan alasan bahwa kapitalisasi hak beli saham menjadi modal setoran adalah tidak logis karena tidak ada sumber ekonomi yang disetorkan oleh pemegang saham dan tidak ada saham baru yang diterbitkan. Kemudian kita ke opsi saham.
Opsi merupakan instrumen yang dapat digolongkan sebagai sekuritas turunan saham berupa hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham. Opsi diterbitkan atau ditulis oleh investor dan dijual kepada investor lain. Terdapat dua macam opsi, yaitu call dan puts. Opsi call adalah opsi yang memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli bila mengharapkan harga saham naik. Sedangkan opsi put adalah opsi yang memberi hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli opsi bila mengharapkan harga saham menurun. Kemudian Waram Dram PSAK nomor 41 IAI mendefinisikan waram sebagai efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada hak dan jangka waktu tertentu. Pemegang waran dapat membeli sejumlah saham dengan mengembalikan waran tersebut dan membayar sejumlah kas tertentu. Terdapat beberapa karakteristik dari waran, yaitu 1. Berbeda dengan hak beli saham atau opsi. Yang kedua, terdapat beberapa jenis lepas, lekat, dan bebas. Yang ketiga, perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis, dan isu akuntansi bila opsi diambil, apakah harga opsi dipisahkan dengan harga sekuritas terkait. Kemudian kita ke saham teosuri. Saham teosuri adalah penarikan kembali saham yang beredar untuk sementara dan kemudian diterbitkan kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali antara lain saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham, serta saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Masalah teoritis yang melekat pada transaksi saham teosuri adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan. Pengungkapan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham teosuri dijual kembali. Mengenai hal tersebut terdapat dua pendekatan atau konsep yang dapat diterapkan, yaitu konsep 1 transaksi dan konsep 2 transaksi. Yang terakhir, pada perubahan laba ditahan, kalau pemisah antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan. Hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik. Demikian presentasi tentang ekuitas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.